Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang merek. Adapun materi merek ini kita ambil dari web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang berisi 6 pokok bahasan, yaitu apa yang dimaksud dengan merek, kemudian yang kedua, fungsi pemakaian merek, kemudian yang ketiga, fungsi pendaftaran merek, yang keempat, merek yang tidak dapat didaftarkan, dan yang kelima, merek yang ditolak, dan yang terakhir yaitu perlindungan merek. Kemudian untuk materi berikutnya, yaitu merek yang sudah didaftarkan. Ya. Ini pada tahun 2021, bulan 7, tanggal 30, saya sudah mendaftarkan merek saya, yaitu ini Raja Handicraft ya. Di sini Raja plus logo. Karena ini ikut pelaksanaan di UMKM, maka jangka waktunya 2 tahun. Diperkirakan untuk tahun ini, tahun 2023 ini sudah keluar untuk mereknya. Kemudian ini status di PDKI ya. PDKI yaitu di sini statusnya adalah didaftar. Ini logonya, ini tulisannya, Raja. Kemudian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan merek? Merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, ya, berupa gambar, bisa berwujud gambar, ya. Kemudian bisa berwujud logo, atau nama sesuatu ya, itu bisa berupa kata ya, satu kata atau dua kata ya, berupa huruf juga bisa, berupa angka, kemudian susunan warna juga bisa, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian dalam bentuk suara pun juga boleh ya. Kemudian hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi teman-teman semuanya, yang perlu digarisbawahi bahwa merek itu adalah berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna. Ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Fungsi pemakaian merek. Untuk apa sih sebenarnya merek itu digunakan? Untuk apa sebenarnya merek dipakai? Yang pertama sebagai tanda pengenal, yaitu untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum dengan produksi lain. Ya. Sebagai tanda pengenal, ini produknya siapa. Kemudian yang kedua sebagai alat promosi. Ya. Di sini mempromosikan hasil produksinya dengan menyebut mereknya. Ya, dengan disebut merek, maka secara tidak langsung itu ada sebagai alat promosinya. Kemudian jaminan atas mutu barangnya. Jadi yang namanya satu produk itu kualitasnya harus terjaga. Dengan menyebut merek berarti akan menyebut kualitas barangnya. Kemudian yang keempat yaitu penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan sebagai petunjuk ya. Sebenarnya barang ini mereknya apa? Seperti itu. Itulah beberapa fungsi pemakaian merek. Kemudian fungsi pendaftaran merek. Fungsi pendaftaran merek. Untuk apa sih sebenarnya merek itu didaftarkan? Kenapa kalau tidak didaftarkan? Ternyata merek itu jika didaftarkan, yaitu sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Jadi kalau merek itu didaftarkan, maka sebagai bukti bahwa merek itu adalah miliknya. Kemudian yang kedua, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama.
Jika terdapat merek yang sama persis bentuknya, namanya, pada kelas yang sama, bisa digunakan sebagai penolakan atau pengakuan bahwa itu adalah mereknya. Kemudian yang ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama. Karena banyak sekali nama-nama merek yang sama ya. Untuk mencegah hal ini, maka perlu merek itu untuk didaftarkan. Kemudian merek yang tidak dapat didaftarkan. Seperti apa sih? Apa ada merek yang tidak boleh didaftarkan? Tentunya merek yang tidak boleh didaftarkan yaitu yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika merek Anda bertentangan dengan ini, maka berhak untuk ditolak. Kemudian mereknya adalah sama dengan berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau sama yang dimohonkan pendaftarnya. Jika mereknya sama, maka ini juga ditolak. Tidak bisa didaftarkan. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Ini ada unsur menyesatkan masyarakat, juga merek itu tidak layak untuk didaftarkan. Kemudian memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang. Artinya, merek tersebut antara merek dengan kualitas barangnya dengan manfaatnya tidak sama atau tidak sesuai. Maka ini ditolak untuk didaftarkan. Kemudian tidak memiliki daya pembeda, ya, artinya sama persis dengan yang nomor 2 ini ya. Maka merek itu antara satu dengan yang lain harus berbeda. Kemudian merupakan nama umum atau lambang milik umum. Jadi merek itu harus mempunyai ciri, ya, tidak boleh sama dengan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Pendaftaran merek yang ditolak. Ya. Jadi ada beberapa merek yang sudah didaftarkan tetapi ditolak. Alasannya untuk ditolak yaitu yang pertama, mempunyai persamaan dengan merek yang sudah didaftarkan. Kemudian yang kedua, mempunyai persamaan pokok yang sudah terkenal. Jadi mereka mendaftarkan dengan merek yang sudah terkenal, yang sudah didaftarkan. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sama persis ya. Sebagian atau keseluruhan. Ya. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Ya. Jadi kalau mempunyai persamaan-persamaan itu pasti mereknya yang dipermohonkan atau didaftarkan pasti akan ditolak. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal atau foto, ini pun juga ditolak. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, ya. Ini pun juga ditolak. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara. Ini pun juga ditolak dalam pengajuan atau permohonan merek. Kemudian, berapa lama perlindungan merek itu? Merek terdaftar mendapatkan perlindungan secara hukum, mempunyai legalitas kekuatan hukum dalam jangka waktu 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Jadi merek itu ya harus mempunyai perlindungan hukum. Ada juga merek yang didaftarkan tapi ditolak. Ya. Kemudian fungsi pendaftaran merek, ya. Kemudian pemakaiannya, kemudian definisi daripada merek. Semua yang kami jelaskan tadi kita ambil dari web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yaitu PDKI Indonesia dgip.go.id.
Terima kasih teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang merek. Saya pesan untuk teman-teman semuanya, anak muda yang malas belajar tidak pantas untuk masa depan yang baik. Jadi diharapkan kalian rajin belajar demi masa depan kalian sendiri. Semoga tetap semangat dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.